lagi live nih. Iya, lagi live ini, Miss. Iya. Sambil memberikan edukasi tipis-tipis. Nggak apa-apa, yang penting kamu mau hadir di mana biar namamu tidak tercoreng-moreng kayak gitu ya. Karena sangat menyedihkan sekali. Semalam kita bisa bicara dengan salah satu ibu itu sedih banget, tau nggak? Bagus, bagus. Iya, intinya adalah sedih banget seorang ibu-ibu yang sudah punya anak seumuran kamu masih mau mentransfer gitu loh. Iya, alhamdulillah, makanya padahal tadi malam itu saya udah tidur itu, Miss. Oke. Posisinya sudah tidur. Nah, terus masuklah teleponnya si Madam. Oke. Akhirnya saya buka, saya baca WA, katanya cepat masuk di roomnya Miss Yuni. Ini lagi ada yang nyariin, katanya korban. Ya udah, saya bangun cuci muka, di situ langsung masuk. Tuh. Iya. Jadi intinya adalah banyak sekali orang-orang memanfaatkan profil kamu. Kalau bukan kamu sendiri yang ngomong, mungkin kemarin hari ini khususnya kita akan kehilangan salah satu ibu dengan uang sebesar 10 juta. Padahal secara logika ya, kan nggak masuk toh. Kan nggak masuk di akal, nggak masuk sama sekali. Dimana anak saya tuh seumuran kamu, anak saya yang cowok itu seumuran dengan kamu. Dan logika. Kalau anak saya berhubungan dengan perempuan, maaf, janda anak 3, saya nggak akan ngizinin gitu loh. Tapi masalahnya kan si ibu itu tidak pakai lagi logikanya di mana dan seperti apa. Bener nggak? Halo? Nge-lag ya? Punyanya siapa yang nge-lag ini? Jadi canda bohong, maaf ya. Ngelek tadi. Oh ya udah nggak apa-apa. Intinya adalah secara logika kan nggak mungkin juga kan kalau saya nih, saya punya anak seumuran kamu, punya hubungan dengan janda. Maaf, saya bukan menghina janda, saya tidak menghina janda. Tapi kalau saya punya anak, terus punya hubungan dengan perempuan, umur 50, punya anak seumuran anakku. Jujur saya akan bilang tidak. Iya, betul. Jadi sebenarnya saya minta maaf ya, saya minta maaf buat teman-teman yang ada di luar sana, karena saya punya anak laki-laki. Saya juga punya anak perempuan. Nggak mungkin saya izinkan anak saya menikah dengan janda anak 3, sementara dia masih perjaka. Ya, tolong ya teman-teman ya, mungkin bantu share, karena ini kebetulan Miss Yuni masuk di roomnya Muklis yang selama ini videonya dipakai oleh orang banyak gitu loh. Biar ini menjadi edukasi gitu. Mungkin ada yang bertanya di sini. Kebetulan saya lagi lihat TikTok kok, Muklisnya ada nih live ini. Teman-teman bantu share ya, yang khususnya ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, karena kita ini rawan ya. Lihat profilnya orang ganteng, siapa sih yang nggak tertarik? Tapi tepuk dada, tanya selera. Mukhlis, ya wes keliru spelling ya. Karena Miss Yuni itu kalau spelling itu lidahnya melungker-melungker ya. Karena kebanyakan makan cabai mungkin. Benar banget, Bun. Ya, jadi intinya ini anak masih kecil gitu loh. Tolonglah dikondisikan dengan batin kita. Pikiran kita itu kemana gitu loh. Ya teman-teman ya, bukan saya ingin menghina ya. Ini cocoknya sama anak kita. Masa kita yang mau pacaran sama dia? Logika masuk nggak sih? Bun butuh loker. Ngapain kamu ke sini butuh loker? Itu Pak Kentara. Ya ada aja ini. Besok butuh loker ke sini itu loh. Apa mau dijadi uji coba bedil kamu? Ntar dibedil sama Pak Muklis kamu. Kadang-kadang mama apa? Ku janda umur 8 sekarang lagi deket sama Brondong. Nggak apa-apa, Bu. Lanjutkan aja. Kuatkan uangmu dan imanmu. Jadi gini, Miss. Ya. Saya tuh sering menyampaikan, Miss. Jadi gini, kenalan di sosmed itu nggak apa-apa. Kenalan di sosmed itu nggak apa-apa. Bebas, nggak ada larangan. Mau kenalan sama siapapun itu bebas. Nah, sekalipun itu kenalan sama akun codot, akun palsu, itu nggak apa-apa selama kamu nggak dirugikan gitu. Itu Miss, saya sampaikan kayak gitu. Sering saya sampaikan seperti itu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak boleh. Kenapa?
Jika Iya. kamu mengatakan itu tidak apa-apa, itu sebenarnya memberikan peluang yang besar. Jadi saya lebih mengatakan tidak. Karena berteman sudah tahu ini hitam ya. Karena untuk menjadi putih itu sangat sulit sekali. Kamu sudah tahu hitam, mau coba? Itu kalau belum, maksudnya kalau belum dia tahu, ini Miss. Contoh dia kenalan tapi dia belum tahu kalau itu akun palsu gitu. Ya nggak apa-apa. Selama itu nggak merugikan. Jadi namanya akun palsu, akun codot, itu pasti larinya pasti uang gitu. Pasti tujuannya uang, ujung-ujungnya uang. Jadi kalau sudah berkaitan dengan uang, berkenalan, berteman, terus ujung-ujungnya dia minta uang atau minta dibeliin inilah itulah apalah, ya itu fix, itu udah 100% pasti akun palsu. Itu maksud saya. Mungkin kamu asal dari mana? Saya Makassar, Miss. Makassar. Oke, saya kasih tahu. Makassar. Saya kasih tahu. Satu, sebenarnya sebagai perempuan itu tidak boleh memberikan peluang. Sebenarnya yang memberikan peluang itu kita sendiri. Jadi kita tidak tahu itu akun codot atau bukan. Intinya adalah jangan beri peluang. Kalau Iya, iya. kita memberikan peluang, sebenarnya ya udah, kamu itu siap untuk mati. Karena gini loh, berawal dari penasaran, pingin tahu, pingin lebih jauh. Apakah setelah pingin lebih jauh itu nggak akan mendengarkan kata-kata? Pasti dong, kita akan berkenalan, berinteraksi. Bagaimana bisa membedakan itu penipu sama nggak? Nggak bisa. Karena kita sudah terbiasa dan terasa nyaman. Jadi nggak bisa kita membedakan ini yang asli atau yang palsu, nggak bisa. Karena saat sudah berinteraksi, logika itu kita itu putus. Jadi saya lebih mengatakan tidak. Media sosial hanya buat hiburan. Media sosial buat hiburan. Nggak usah kenalan. Sekarang tetangga sendiri itu aja bisa menipu. Keluarga sendiri aja bisa menipu. Apalagi orang yang tidak pernah dikenal. Jadi saya lebih memilih katakan tidak. Media sosial boleh berteman, tapi bukan berbagi WA. Ya, betul. Jadi nggak ada alasan sebagai perempuan itu, apalagi sudah punya suami ya. Apalagi sudah punya suami. Kalau kamu janda kembang sih mending ya. Maksud saya adalah, siapa sih yang nggak kepingin mendapatkan uang? Hanya menemani, Bunda sudah makan belum? Bunda, sholat dong Bunda. Ini Papanda, Yayanda lagi berdoa buat Bunda. Siapa sih yang nggak mau kalau 1 bulannya 30 juta? Iya, betul. Betul nggak? Walaupun bundanya marah-marah selalu, Bunda udahlah majikannya, udahlah Bunda, nggak apa-apa Bunda. Wanita mana yang nggak runtuh hatinya? Bener nggak? Jadi intinya adalah lebih baik kamu katakan tidak, walaupun berkenalan saja tidak, jangan beri ruang. Berawal dari mata, berinteraksi setiap hari, jatuhnya di hati. Kalau perempuan sudah pakai hati, logika tidak dipakai. Benar nggak? Ini teman-teman, benar nggak saya yang katakan ini? Karena mungkin ini anak masih muda ya, dia berpikir bahwa kenalan aja sih nggak ngefek. Benar nggak? Kamu akan berpikir bahwa kenalan aja sih, yang penting kita nggak ngasih uang. Enggak. Kalau sudah kenalan, intinya mau kemana? Laki-laki dan perempuan, laki-laki, aku nanya sama kamu, laki-laki dan perempuan sering berinteraksi, tujuannya kemana? Nggak bisa bilang tidak, itu nggak bisa. Jadi kamu masih muda ya. Sekarang kalau di hatimu itu tidak ada wanita tersebut, kamu nggak akan balas SMS-nya kok. Benar nggak sih? Betul, betul. Karena kamu punya keinginan lebih dekat, makanya kamu mendekat. Ya, betul. Sekarang banyak perempuan DM sama kamu, suster, dokter bidan. Kamu ngelihat aja nggak? Mungkin nggak kamu SMS balesin dia? Tidak. Masuk. Benar nggak? Secara logika, kamu aja nggak ada nafsu. Berbicara tentang nafsu, lihat aja nggak ada. Bagaimana kamu membaca SMS-nya? Betul. Jadi, karena kegantenganmu itulah yang membuat orang berpikir bahwa kamu akan jatuh cinta dengan mudah. Padahal kamu sendiri aja belum tentu nih. Ada anak umur 17 tahun,
16 tahun suka kamu belum tentu balas SMS, apalagi emak-emak. Masuk nggak di logika? Iya, itu logikanya, Miss. Ya, karena Logikanya itu, jangan sampai logika kita lepas dan kita katakan, oh nggak apa-apa, kenalan aja sih. Kan tidak minta uang. Iya, sehari 2 hari. 3-4 hari, kalau Bunda sudah terbiasa menanyakan, ih papa kok nggak nyari sih, gitu, wah, bahaya itu. Jadi jangan katakan itu sama ibu-ibu atau sama mbak-mbak. Cuman kenalan aja nggak apa-apa. Tidak, di media sosial itu bukan untuk kenalan, tapi di media sosial adalah berbagi informasi, berbagi info, hiburan saja. Sebatas itu saja. Kalau kita sudah berbicara masalah logika dan hati, media sosial tidak boleh dipakai. Benar nggak? Karena gini loh, Muklis, kenapa saya berbicara sangat keras di media sosial? Anak saya seumuran dengan kamu. Dia mengenali perempuan dari media sosial. Secara logika, saya sebagai ibu nih, saya tidak suka wanita dalam media sosial. Dan perempuannya itu datang ke rumah saya. Bilang, saya kaget. Seharusnya laki-laki yang datang ke rumahnya, dia mengatakan bahwa kita datang untuk melamar. Tapi perempuannya datang ke tempat saya. Dan saya nanya, oke, saya restui kalau anak saya suka. Saya nanya balik, rumahmu di mana? Boleh nggak saya ketemu dengan keluargamu? Saya minta kamu. Tahu nggak apa yang dia katakan? Ini masalah hati dan cinta. Kenapa kamu sebagai orang tua ikut campur? Kaget nggak saya? Kaget nggak? secara langsung, Miss. Secara langsung datang ke kantor anak saya dan bilang suka sama anak saya. Dan saya nanya sama anak saya bilang, saya langsung ngomong, kamu lebih memilih perempuan yang baru kamu kenal di media sosial atau aku, mamamu? Anak saya ngelihat saya kayak bingung. Putuskan sekarang. Jika kamu memilih dia, keluar dari rumah saya dan saya cabut kamu dari kakak saya. Saya sangat tegas. Saya sangat tegas. Nanti saya pertemukan dengan anak saya yang cowok. Dia bilang apa? Mama, aku baru kenal dia. Saya tidak menyangka dia cari alamat kantor saya. Dan waktu itu ada di CCTV karena semuanya terekam. Saya nanya sama dia, oke, anak saya butuh waktu untuk mencintaimu. Silakan kamu pergi. Karena saya tanya sama cewek ini, boleh nggak aku datang ke rumahmu untuk melamarmu? Tapi si cewek bilang ini masalah hati, 2 hati. Orang tua itu tidak berhak. Sama anak saya marah-marah di kantor dan dia bilang apa? Kamu kenapa terlalu terikat dengan keluargamu? Itu nggak punya etika itu, Miss. Karena sudah logikanya, saya minta maaf, karena perempuan ini bukan lokal Hong Kong, dia dari Cina. Tujuan dia menikah dengan anak saya untuk mendapatkan KTP Hong Kong. Dan bukan saya bukan melarang. Intinya adalah jika kamu mencintai anak saya harus tahu dong kamu anaknya siapa, background-nya seperti apa. Benar nggak sih? Ya, betul. Jadi saya sebagai keluarga laki-laki, saya harus datang ke rumah dia. Saya nggak mau anak saya mempermainkan perempuan, karena saya juga punya anak perempuan. Padahal saya itu kalau anak saya menikah, saya itu menetap di Indonesia. Saya itu akan menetap di Indonesia. Jadi rumah yang ada di Hong Kong itu saya pasrahkan sama menantu saya. Tapi si perempuan bilang apa? Saya itu mengontrol anak-anak saya, makanya dia hilang cintanya sama anak saya. Berarti memang beda ya, Miss ya. Kalau di Hong Kong sama di Indonesia tuh beda ininya. Budayanya memang beda. Yakin perempuan tidak datang ke rumah laki-laki? Saya nanya kamu. Yakin di era modern saat ini, yakin ceweknya nggak datang ke laki-lakinya? Bener nggak? Nggak juga loh. Sekarang media sosial nekat loh. Kamu sudah didatangin berapa ibu-ibu? Ayo sekarang aku nanya. Aku nanya sama kamu. Seandainya bisa, berapa perempuan yang nyari kamu hari ini? Bagaimana, Miss? Berapa perempuan yang akan nyari kamu hari ini? Wah, nggak tahu. Bener nggak? Pak Heru aja didatengin kantornya sama cewek. Masuk.
Bener nggak? Sekarang jangan bilang culture-nya Hong Kong dan culture-nya Indonesia nggak sama loh. Bener nggak sih? Iya sih benar. Jadi sekarang itu udah nggak ada logika saat cinta berbicara, logika nggak ada. Karena itu Muklis saya bilang hati-hati. Ini terjadi sama anak saya seumuran kamu. Anak saya itu seumuran dengan kamu. Saya kasih lihat fotonya. Kenapa saya sangat kaget saat kamu masih umur 20-an dan kalian diperlakukan seperti itu. Mungkin karena anak saya adalah Cina ya. Jadi di Indonesia nggak begitu terkenal. Sebentar saya kasih lihat. Kenapa saya lebih memilih untuk kamu katakan hati-hati dalam hal ini? Sebentar. Di sini jam terbangnya udah Iya, karena saya sebagai ibu, ya. saya selalu menjaga anak-anak saya. Ini anak saya. Halo, waju mami ya, kangen mami ya. Mami lagi live. Oke, bye-bye. Ini anak saya. Kasih. Sama-sama. Ini anak saya. Bahasa Indonesianya sedikit aja. Oh, Jadi, kenapa saya sangat kaget saat kamu merasa seperti itu? Kok mukanya nggak asing ya? Yuriko ya ini. Yuriko? Siapa Yuriko? mungkin anaknya Miss tadi. Bukan, namanya Thomas. Anak saya namanya Thomas. Bapaknya namanya Tony. Benar. Jadi, kalau kamu ngasih edukasi, karena Madam bilang kamu belajar ngasih edukasi nih. Ya, baru belajar. Katakan tidak. Ibu-ibu kalau kenal laki-laki di media sosial, khususnya yang mengaku-ngaku ingin kenalan dari Messenger ke WA, katakan tidak. Wes. Iya, anak saya nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik ya Mbak ya. Jadi masih baru belajar anak saya bahasa Indonesianya. Jadi apa ya? Buat kamu karena hal ini akan menjadi apa ya? Menjadi perjalanan hidupmu. Kamu akan mencatat rekodmu sendiri, kamu punya tracking jejak sendiri, dan suatu saat kamu bisa ceritakan pada anak-anakmu, Muklis. Ini adalah sebuah cerita di mana sekarang itu dunia terbalik. Jika perempuan sudah mencintai, apapun diterjang, tau nggak? Saya tuh gini, Miss. Terus terang saya tuh bangga ya bisa kenal sama Miss, Madam, terutama Madam ya. Jadi di awal-awal saya main TikTok itu, Miss, memang saya tuh stres, sumpah stres. Kenapa stresnya, Nak? Gimana ya, maksudnya saya nggak bisa meladeni semua gitu, Miss. Jadi saya live itu Bingung. pertama kali live itu udah banyak gitu, Miss. Kamu dari mana aja gitu? Mana? Kenapa? Gitu. Nah, terus akhirnya beberapa kali live itu masuklah korban. Korban itu, Miss, dia ditipu 576 juta, Miss. Wow. Itu satu orang. Satu orang. Dan satunya lagi 306 juta. Wow. Terus oke. Segila itu, Kak? Gila memang. Jadi saya karena apa ya, maksudnya astagfirullah kok bisa gitu, kok bisa gara-gara foto saya terus ada orang yang ditipu sampai 500 juta. Astaga. Disitulah saya mulai, tapi Madam bantuin, Madam masuk. Oke. Madam masuk, cari tahu, telusuri, sampai nggak tahu ya ini betul atau enggak ya, Miss ya. Tapi itu menurut penyampaian dari korban juga, katanya udah ditipu sekian. Dan yang satunya itu, Miss, yang 300 sekian juta itu nggak tahu ya ada kaitannya atau enggak. Dia kan udah meninggal, Miss. Oke. Udah meninggal. Terus? Jadi dia sampaikan pagi, itu katanya dia masuk di roomnya siapa, Madam atau si Uci gitu. Malam saya live begini, Miss, masuklah yang tetangganya itu, katanya meninggal. Saya nggak tahu ya ada kaitannya atau mungkin memang sudah ajal gitu kan, Miss ya.
Tapi katanya jatuh di kamar mandi sih. Stres. Semuanya udah habis. Mobil, sertifikat rumah, pokoknya warisan-warisannya itu udah habis jual. Saya percaya itu. Saya percaya. Saya percaya. Kenapa saya bilang saya kemarin nyari akun kamu yang asli? Karena saya sudah ada anak buah saya yang terpesona olehmu. Wah, Sapinya ditabrak sama kamu, dia rela jual tanah demi kamu. Bukan demi kamu, demi fotomu. sapi. Maksudnya? Ya, itu muklis palsu itu mengatakan bahwa dia mau pindah tugas demi bundanya, akhirnya mengirimkan uang begitu banyak. Saat dia mau pindah tugas ke Jawa Tengah, di jalan mobilnya nabrak sapi dan kecelakaan, kamunya masuk rumah sakit parah. Si ibu itu kirim uang jual tanah demi fotomu, bukan demi kamu ya, demi fotomu. Akhirnya dia telepon sama saya, bertengkar sama saya hebat. Karena dia memaksa saya untuk meyakinkan bahwa itu kamu. Saya bilang, bukan. Tapi setelah itu saya bilang, Ibu, gini aja, posisi tim saya ada di Jawa Tengah. Kantor polisi mana, rumah sakit mana, saya cari hari ini juga. Kita taruhan 100 juta. Ibu nantang sama saya, 100 juta taruhan. Nggak ada, di rumah sakitnya itu mana, yang namanya muklis kecelakaan polisi itu di mana? Nggak ada. Karena ibu-ibu itu udah iya, Dikirim berapa uang? 270 Juta. juta. Resitnya saya punya semua, nggak tipu-tipu. Nggak tipu-tipu. Resit dikirim ke saya. Saya tanya sama ibu itu, kenapa namanya bukan muklis, Ibu? Iya, karena muklisnya tidak bisa transaksi, takut ketahuan sama komandannya. Saya tanya, mana namanya muklis, Bu? Mana? Itu asli itu, Miss. Asli, ada di konten saya 2 tahun yang lalu. Sampai saya bertengkar hebat-hebat. Ini kamu terlalu ganteng itu, salahmu di situ. Enggak, Miss. Jadi gini, Miss. Saya tuh sebenarnya saya juga salah juga, Miss. Kenapa? Selama ini saya tuh nggak pernah mau tertarik sama akun TikTok. Sebenarnya dari dulu itu banyak yang sarankan, Bang, kalau bisa main TikTok, Bang. Soalnya banyak korban di TikTok. Tapi saya nggak mau. Sebenarnya saya kasih tahu kamu, saya juga anti TikTok. Kenapa, Miss? Saya juga anti TikTok. Karena prinsipnya TikTok dulu, zaman dulu itu untuk joget-joget, untuk sesuatu yang bagi saya tidak bermanfaat. Benar. Benar kan? Kita punya pandangan yang sama kan? Iya. Alasan saya tidak memakai TikTok karena maaf. Suka ngumbar sesuatu, habis itu Ya, sesuatu yang arahnya tidak menentu. Nah, kenapa saya buka TikTok, tahu nggak kenapa? Karena penipuan yang paling banyak di TikTok. benar, betul. Jadi selama ini, Miss, dari 2019, Miss, sampai 2024, sebelum saya main TikTok, saya tuh cuma main Instagram. Saya cuma live di Instagram, menyampaikan. Terus ternyata pas ada ini, Miss, apa? Foto saya tuh FYP, Miss. Banyak yang laporan. Terus orang itu dia bikin VT, bahwasanya saya tuh minta-minta duit gitu. Jadi saya tuh kayak dipermalukan, Miss, di TikTok. Iya, kamu dibuat bulan-bulanan. Kamu dibuat bulan-bulanan. Itu komentarnya, Miss, memang bikin sakit hati, Miss. Nah, terus akhirnya banyak yang laporan, banyak yang DM saya di Instagram, Bang, ini FYP, Bang, ini FYP, Bang. Itulah saya bilang, wah, ini nggak betul, ini harus main TikTok. Kalau bikin akun 3 hari, Miss, itu langsung 1000 sekian follower saya tuh. Saya langsung live, kewalahan saya itu di situlah masuk madam. Itulah masuk madam. Akhirnya saya klarifikasi di situ karena video saya itu sudah FYP. Akhirnya orang yang posting video itu, Miss, dia minta maaf. Oh, maaf, Bang, saya kira itu betulan Abang, katanya. Itu beneran Abang, ternyata akun codot. Itu, Miss.
Itu awal mulanya saya main TikTok itu, Miss. Iya, Madam sempat berbicara semalam juga mengatakan bahwa awalnya kamu tidak main TikTok, kamu juga tidak mau menerima Madam masuk di grup kamu karena kamu kewalan. Kira dia itu sok kenal gitu, Miss ya. Betul. Saya mikirnya gitu, ini siapa sih orang ini siapa sih? Mbak, sebentar. Tadi ada yang komen, jangan gunakan kegantenganmu untuk menipu. Sebentar. Yang menipu itu bukan dia, Mbak. Jadi tolong kondisikan. Jadi yang menipu bukan dia. Karena itu dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Boleh kamu menghakimi. Karena zaman sekarang itu Pak Hakim, Pak Jaksa, ahli surga itu semuanya keluar kalau sudah kayak gini. Tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi bukan dia yang menggunakan ketampanannya untuk menipu. Jadi dia itu bukan yang melakukan. Jadi jangan salah paham ya teman-teman ya. Di sini saya bukan ingin klarifikasi, tapi saya ingin katakan banyak orang yang memakai foto-foto dia untuk menipu kalian. Karena itu kalau kalian tertipu oleh dia, oleh foto dia, bukan oleh dianya. Dia ini malah korban, ngerti nggak? Dia itu malah korban. Jadi kalau kalian berpikir bahwa dia adalah penipunya, masuk aja. Iya, kalian pasti kenal dia di Facebook, sementara dia nggak main Facebook, sayang. Dia itu nggak main Facebook. Jadi dia nggak main Facebook, tapi fotonya dia tersebar di mana-mana dan disalahgunakan oleh codot tersebut. Karena itu dia sekarang muncul di media sosial, kan banyak nih yang nanyain, kenapa nggak klarifikasi kalau bukan kamu? Ya karena tentara, Mbak, nggak ada waktu untuk klarifikasi. Halo, Pak Heru? Malam belum? Akunnya belum balik, Pak. Kenapa, Bu? Kenapa, Miss? Akunnya belum balik. Jam 9. Oh, jam 9. Nah, payah ada TikTok ini, ada jam-jamnya juga. Kalau Muhlis ini emang orang baru di dunia peredukasian tentang akun-akun palsu ya. Jadi Siap. memang masih butuh banyak belajar tadi.